Shalom saudara, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa kan, semoga sehat-sehat terus ya saudara di rumah. Nah, kali ini ibadah kita kali ini tuh podcast lagi. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya podcast Reagnuska diadakan. Nah, puji Tuhan, siapa sih yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini? Penasaran kan teman-teman di rumah? Nah, narasumber kita pada podcast kali ini yaitu adalah Pak Wit. Halo Pak Wit, Ya, selamat malam. sore remaja. Baik, nah tema podcast kita pada kali ini yaitu bertemakan Black or White. Sebenarnya apa sih Black or White itu? Jadi Black or White ini mencakup tentang rasisme. Jadi rasisme sendiri itu adalah diskriminasi ras. Teman-teman di rumah pasti tahu kan diskriminasi ras. Jadi kita yang sikapnya kurang menghargai teman-teman atau sesama kita yang berbeda ras. Nah, untuk itu sebelum kita memulai perbincangan dengan Pak Wit pada malam hari ini, saya mau berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang kami memulai ibadah Reagnuska kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlancarkan saja Tuhan, Tuhan yang melindungi setiap kami Tuhan, Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Solia, amin. Nah, sebelum itu Pak Wit, kita ngobrolnya ringan saja ya Pak Wit, Ya, tidak usah yang santai saja. berat-berat ya, yang santai-santai saja, biar teman-teman di rumah juga mudah untuk memahami apa isi perbincangan kita kali ini. Nah, kita kan berbicara tentang black or white ini kan Pak Wit. Nah, black or white ini kan mencakup tentang rasisme, yaitu diskriminasi ras. Nah, cara pandang Pak Wit, apa sih itu rasisme sendiri dan apa sih tanggapan Pak Wit tentang rasisme sendiri ini? Yang pertama sebenarnya ini muncul bukan hanya pada saat ini saja, pada saat ada kasus di Amerika, ada seorang warga yang mati karena perlakuan yang tidak sewajarnya oleh 4 polisi. Sebenarnya hal ini sudah terjadi sangat lama. Jadi pada zaman Tuhan Yesus pun hal ini sudah terjadi. Jadi perbedaan-perbedaan itu sudah terjadi. Rasisme mulai berkembang dengan sangat terlihat pada abad sekitar 18. Jadi pada abad 18 itu ada seorang tokoh dari Eropa yang membagi kelompok-kelompok di dunia ini berdasarkan warna kulit, atau boleh tepatnya adalah warna kulit dan benua. Orang-orang yang berwarna kulit terang atau putih itu dianggap lebih unggul daripada orang-orang yang mempunyai kulit berwarna. Ya, berwarna itu berwarna apa? Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna seperti kita, sawo matang, ada yang berwarna hitam. Tetapi kalau kita melihat, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi. Ini adalah kesalahan sejarah. Seandainya pada saat itu tidak ada orang yang mencetuskan teori ini, mungkin paham rasisme itu tidak ada. Tetapi inilah kesalahan sejarah. Kenapa kok ini bisa salah? Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga menelurkan teori yang semacam ini. Sebenarnya kalau kita melihat apakah orang yang kulitnya putih itu lebih unggul daripada orang yang kulitnya hitam? Yang pertama kita melihat dari awalnya adalah bahwa manusia itu diciptakan, yang pertama itu adalah oleh seseorang yang namanya Adam. Dari Adam kemudian jadilah Hawa. Dari 2 orang ini jadilah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang kulit putih lebih unggul daripada orang yang kulit berwarna, padahal sama-sama keturunan Adam dan Hawa, itu sebenarnya tidak pas. Sehingga apa? Dengan munculnya teori ini kemudian menjadikan diskriminasi. Diskriminasi itu adalah menganggap kelompok lain itu lebih rendah.
Lebih rendah dalam arti mungkin lebih bodoh, lebih brutal, lebih kanibal, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian muncul yang semacam ini. Mungkin itu dulu, mungkin nanti bisa berkembang ke yang lainnya. Jadi rasisme ini sudah ada sejak lama gitu ya, Udah Pak? ada sejak lama. Baik, nah sekarang diangkat dari lingkungan sekitar nih Pak Wid. Nah Pak Wid pernah nggak melihat anak-anak remaja yang saling mendiskriminasi teman-temannya gitu? Jadi kayak misal saya sendiri juga mengalami tersebut. Jadi kayak kamu matanya sipit banget sih, kamu kulitnya hitam banget sih kayak gitu. Nah Ya. mungkin gimana tanggapan Pak Wid terhadap kasus tersebut? Ya. Sebenarnya kalau itu diterapkan pada lingkungan remaja, tidak hanya menjurus kepada hal-hal yang berhubungan dengan warna kulit, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, bisa juga berhubungan dengan kekayaan, bisa juga berhubungan dengan harta benda, bisa juga berhubungan dengan pergaulan. Nah, kalau hal yang semacam ini yang sering terjadi untuk anak-anak remaja adalah bahwa seringkali anak-anak remaja itu punya yang namanya kelompok-kelompok tertentu, geng-geng tertentu, trennya seperti itu. Jadi mereka itu mempunyai teman-teman yang akrabnya cuma dengan teman itu saja. Kalau misalnya dia punya kelompok 4 orang, ya akrabnya dengan itu saja, yang lainnya mungkin tidak. Nah, oleh karena itu, bagaimana seseorang remaja supaya tidak terkena ini? Makanya yang pertama yang harus difikirkan adalah bahwa tidak ada orang yang menganggap lebih utama daripada yang lain. Tidak ada yang menganggap bahwa orang lain itu lebih rendah, lebih bodoh, atau lebih yang lain-lainnya daripada dirinya sendiri. Dari hal yang semacam itu, maka akan timbul bahwa ada kesamaan. Karena di dalam Tuhan, semua manusia itu sama. Kalau ada kesamaan, berarti mau bergaul dengan siapapun, dengan warna kulit yang warnanya apapun, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena semuanya menganggap dirinya sama dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu tidak ada orang yang mengatakan, matamu kok sipit? Tidak ada. Karena belum tentu bahwa kalau itu matanya bisa melek lebih besar, gitu terus kemudian menjadi lebih canggih, lebih pinter, tidak juga kok. Atau kalau warnanya itu gelap, terus kemudian menjadi lebih bodoh, tidak kok. Presiden Amerika ada yang warnanya kulitnya hitam, dia bisa jadi presiden 2 kali periode, juga cukup bagus. Di Afrika Selatan, Nelson Mandela pernah jadi presiden, juga cukup bagus, 2 kali periode, dan meninggal baru tahun 2013. Artinya, sama seperti orang-orang besar itu, jangan menganggap yang lain lebih rendah. Kalau itu berbeda, anggaplah itu sebagai suatu keindahan, anggaplah itu sebagai suatu keberagaman yang diciptakan Tuhan. Nah, teman-teman di rumah tuh kayak kita harus saling menghargai antar sesama kita nggak boleh saling mendiskriminasi karena Tuhan itu menciptakan kita tuh berbeda dengan keunikan kita masing-masing. Nah, kalau Pak Wid kan profesinya sebagai guru nih ya Pak. Yap. Nah, Pak Wid pernah nggak melihat anak muridnya Pak Wid yang seperti itu tadi, yang mendiskriminasi tadi. Terus tanggapannya Pak Wid, cara menyikapinya itu seperti apa? Apa langsung menegur atau bagaimana, dipanggil atau gimana gitu? Ya. Pernah ada seseorang yang, bukan seseorang, 2 orang, dari satu kelas itu ada cukup banyak, lebih dari 10 yang Kristen, karena memang yang Kristen biasanya satu kelas tidak banyak begitu. Ada 2 orang yang kebetulan saya melihat dia tidak bisa bercampur, bergaul, bersendoguro, bercakap-cakap dengan yang lainnya. Kemudian saya beri pertanyaan, kenapa kamu tidak bercampur dengan yang lainnya? Dia mengatakan, saya tidak cocok Pak. Lah tidak cocok itu dalam hal apa? Dia tidak mau bilang, pokoknya tidak nyenengke karena mungkin dia tidak pernah diajak berbicara. Lah suatu kesempatan,
Kebetulan saya mengadakan suatu persekutuan dan persekutuan itu saya adakan. Saya tidak menegur mereka, tetapi saya adakan persekutuan dan persekutuan itu yang mimpin mereka. Dari persekutuan itu justru menjadi cair. Yang satu tidak menganggap dirinya rendah atau yang lain tidak menganggap dirinya lebih unggul, tetapi dalam persekutuan itu bisa bekerja bersama, bisa bergaul, bisa berbicara, bisa nyanyi bersama, bisa saling mendoakan. Sehingga persekutuan ini menjadi suatu ladang yang baik, terutama anak-anak remaja Kristen menjadi ladang yang baik untuk kita bisa saling memberi, saling menerima, saling mengakui keberadaan masing-masing, sehingga semuanya akan menjadi baik. Nah, karena sejatinya itu sebenarnya itu perbedaan itu indah ya Pak. Iya. Nah, kalau Pak Wid sendiri pernah nggak sih maksudnya kayak memberikan bab atau suatu materi ke muridnya mungkin tentang bab tentang rasisme di Ya. dalam Alkitab ini? Ya. Jadi belajar tentang ini kepada murid saya tentu aja pernah. Karena materi pelajaran di SMP ada, di SMA, SMK juga ada. Saya mengajak mereka untuk berpikir. Yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Artinya semua manusia mempunyai derajat yang sama. Yang kedua, apakah manusia yang berkulit hitam atau yang berkulit putih itu lebih baik atau lebih rendah? Tentu saja tidak bisa seperti itu. Kita melihat gini, ya ternyata kita punya pemikiran begini. Jadi sebenarnya Adam sama Hawa itu kulitnya warnanya apa toh? Kulit warnanya putih? Apakah benar? Kulitnya warnanya hitam? Apakah benar? Apakah kulitnya warnanya sawo matang seperti orang Jawa? Atau orang Irian warnanya kulit warna hitam? Tentu saja setiap orang akan berpikir menurut keberadaan mereka masing-masing. Kalau panjenengan pernah melihat patung Tuhan Yesus disalib dan itu yang menggambar adalah orang Afrika, maka rambut Tuhan Yesus keriting dan kulitnya warnanya hitam. Artinya Tuhan Yesus bisa diterima dimanapun. Kalau kita melihat, oh ternyata kulit warnanya putih itu lebih baik kok. Apakah seperti itu? Tidak juga. Kalau kita melihat di seluruh dunia ini, tempat-tempat mana yang bisa menjadi tempat bermunculannya atau awalnya dari orang-orang kulit hitam. Yang pertama Afrika, itu sebagian besar orang kulit hitam. Tetapi orang kulit hitam itu juga ada di Papua. Orang kulit hitam juga ada di Australia. Dan orang kulit hitam juga ada di Amerika. Oh, yang lebih unggul itu orang kulit putih, misalnya ada orang berkata begitu. Eropa, apakah Eropa itu sebagian besar orang warnanya kulit putih? Tidak. Ada yang putih, ada yang merah. Orang-orang di daerah Asia, apakah ada orang yang berwarna putih? Ada, orang Cina. Bahkan di Kalimantan, kalau panjenengan pergi ke Kalimantan yang wilayah Indonesia itu, orang kulitnya putih ada. Manado, orang kulit putihnya juga ada. Di Australia ada, Selandia Baru ada, Amerika juga ada. Artinya kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu menelurkan atau melahirkan, memperanakkan hanya orang-orang yang kulitnya tertentu, itu salah. Karena semua manusia yang ada di bumi ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita percaya itu. Oleh karena itu, janganlah berpikir bahwa warna kulit saya lebih baik daripada orang yang lain yang warnanya beda dengan saya. Jangan berpikir begitu. Atau orang lain justru malah dianggap sebagai barbar, kanibal, atau bahkan sukanya cuma mendem-mendem saja atau berlaku sesuatu yang kasar, jangan. Tetapi kalau ada teman-teman yang lain, kelompok-kelompok lain yang seperti itu, ya kita berlaku dan menganggap mereka sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Lalu ada enggak sih Pak di Alkitab yang menekankan bab tentang rasisme ini sendiri? Ya, sebenarnya kita kalau hal yang semacam ini, sebenarnya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu muridnya ada berapa? Ada 12. Tetapi 12 murid Tuhan Yesus itu tidak ada yang mempunyai hal yang sama. Yang pertama kita melihat Petrus.
Sifatnya Petrus seperti apa? Keras, ceplas-ceplos, ya kan? Tetapi suatu kesempatan dia bisa juga menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua, Matius, pemungut cukai, yang senangnya cuma pegang uang dan mencekik orang dengan pajak-pajaknya. Tetapi pada saat dia melihat Tuhan Yesus, dia ikut Tuhan Yesus, kemudian dia jadi baik. Petrus, orang Selot, yang sukanya memberontak dengan pemerintah, pada ikut Tuhan Yesus, dia jadi baik. Yohanes, yang lemah lembut, bisa juga suatu kesempatan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa memanggil kilat dari langit untuk orang-orang yang tidak suka dengan Yesus? Artinya apa? Di dalam Tuhan Yesus itu, semua orang dengan watak apapun, dari golongan apapun, kalau kita melihat Petrus itu pendidikannya sangat rendah, mungkin membaca pun tidak bisa. Tetapi pada saat dia menjadi rasul, dia menjadi rasul yang luar biasa. Matius yang kikir itu juga bisa menjadi penginjil yang luar biasa. Bahkan Thomas yang intelektual itu juga bisa menjadi penginjil yang luar biasa. Bahkan sejarah mengatakan bahwa Thomas itu bisa sampai ke India. Bahkan situs yang tidak resmi mengatakan sampai di Sumatera. Artinya di dalam Tuhan Yesus itu semua bisa disatukan. Apa yang bisa menyatukan itu? Sebenarnya yang bisa menyatukan itu cuma ada satu, yaitu adalah kasih. Hendaklah kasih itu mempersatukan. Bukan kasih terhadap golongannya sendiri, bukan kasih terhadap teman-temannya sendiri, tetapi kasih kepada semua orang. Itu menjadi tonggak kita untuk kita bisa menghilangkan yang namanya rasisme itu. Ya, berarti teman-teman di rumah sesuai cerita Pak Wi tadi, yaitu kita juga harus menebarkan kasih ya Pak, Iya, terhadap harus. sesama kita. Iya. Nggak usah saling membeda-bedakan karena semua itu sama Iya. ya Pak. Dengan Tuhan, dalam Tuhan itu semua tuh sama, nggak ada yang terbedakan. Nah, kan tadi Pak Wit sudah bercerita di awal, tadi ada isu yang beredar ya Pak, viral gitu di sosial media yang ada hashtag Black Lives Matter itu Iya. Pak. Jadi George Floyd-nya itu Iya. dibunuh karena orang-orang polisi yang berkulit putih itu kan Pak. Iya. Jadi muncullah diskriminasi ras di situ dan itu banyak sekali Pak yang membela George Floyd ini. Iya, iya. Kan di Amerika sana bahkan artis-artis Indonesia, banyak orang-orang Indonesia itu juga membela George Floyd ini loh Pak. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Wit sendiri tentang isu tersebut? Ya. Yang pertama adalah kenapa kasus demonstrasi untuk membela George Floyd tadi berkembang di Amerika, bahkan berkembang di seluruh dunia di tempat-tempat tertentu dengan sangat besar. Bahkan krisis ekonomi karena pandemi corona di Amerika menjadi lebih bobrok lagi karena demo-demo yang ada di Amerika. Kenapa mereka melakukan yang semacam ini? Tentu kalau kita melihat, tentu ini bukan kasus yang pertama. Kasus pertama demonstrasi besar-besaran, iya. Tetapi kasus-kasus yang lain sebelum itu, kalau panjenengan nanti bisa buka di Mbah Google, nanti sebenarnya di sana ada kasus-kasus yang cukup banyak. Kasus-kasus yang cukup banyak itu maksudnya apa? Ada kasus-kasus yang diskriminasi, orang kulit hitam dibunuh oleh orang kulit putih, baik itu oleh aparat ataupun bukan oleh aparat, itu terjadi di Amerika. Karena hal yang semacam itu sebenarnya ini adalah tumpukan dari ketidaknyamanan, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga suatu kesempatan kasus yang terjadi sekarang ini oleh John Floyd tadi kemudian meledak. Jadi oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bahwa yang pertama pemerintah harus menerapkan keadilan, hukum itu berlaku bagi semua orang. Bukan hanya adil bagi orang-orang tertentu, tetapi tidak menjadi adil bagi orang-orang yang kaya, yang punya jabatan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu terjadi.
Karena apa? Karena Indonesia ini terjadi ada dari berbagai warna kulit. Ada orang yang mengatakan Indonesia ini terdiri dari 6 warna kulit. Dari warna kulitnya saja ada 6. Sawo matang orang Jawa, orang Papua orangnya kulit hitam, orang di sekitar Kalimantan, Manado itu putih, atau mungkin di antara itu misalnya Ambon itu hitam juga enggak, sawo matang juga enggak, ada warna yang berbeda juga. Selain itu Indonesia ini juga terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan keberagaman yang sangat banyak. Ada orang yang mengatakan Indonesia ini mungkin bahasanya lebih dari 10.000 bahasa. Bahasanya tok aja sudah lebih dari 10.000. Kalau keberagaman ini dianggap sebagai suatu ancaman, tentu Indonesia ini akan cepat bubar. Tetapi hendaklah keberagaman itu dianggap sebagai suatu keindahan. Pada saat kita melihat ada tarian dari daerah Jawa, wah lembut enak. Dari daerah Papua, wah rancak semangat. Dari daerah Sumatera, indah dengan tarian itu dianggap sebagai suatu keindahan. Jangan dianggap sebagai suatu hal yang bisa dianggap pecah dan pecah. Makanya sangat baik orang Indonesia punya simbol, punya pedoman yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama seperti umat manusia ini, walaupun berbeda-beda, Tuhannya ya tetap satu. Karena Tuhannya tetap satu, maka kasih itu hendaknya menjadi pengikat yang mempersatukan. Karena semuanya ada di dalam kasih Tuhan. Nah, yang jadi permasalahannya tuh gini Pak, ada beberapa orang Indonesia kan yang membela George Floyd ini kan Pak, tapi mereka sendiri yang membela itu masih rasisme terhadap saudara kita sebangsa setanah air yang ada di Papua Pak. Jadi kayak ada juga video-video yang viral di sosmed kan Pak, itu orang Jawa tanya ke orang Papua, di Papua hutan semua ya, terus kayak di Papua itu cantik-cantik nggak sih, kok kulit hitam semua kayak gitu Pak. Nah itu kan termasuk rasis kan Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau orang tersebut pernah datang ke Papua, jadi di Papua itu tidak semuanya orang kulitnya hitam, enggak. Kulitnya sawo mateng yang banyak. Misalnya orang Jawa datang ke Papua, beneran datang ke Papua, di sana orangnya kulit hitam enggak semuanya kok. Di kota-kota besar itu misalnya panjenengan pergi ke sana, apakah ada masakan orang Solo? Ada kok. Pernah saya ketemu dengan orang Ambon, saya tanya, apakah di Ambon itu ada soto Solo? Ada Pak. Tapi di sini enggak ada soto Ambon, tetapi di Ambon sana ada soto Solo. Jadi artinya orang yang berkata semacam itu mungkin karena memang kurang pengetahuan. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan bersikap dan berbuat seakan-akan rasisme. Jadi diskriminasi, menganggap bahwa orang-orang dengan warna kulit yang berbeda dianggap lebih rendah. Enggak kok. Pernah terjadi suatu kesempatan ada lomba olimpiade yang menang orang Papua kok. Itu artinya di sana bukan ada orang yang kurang berpendidikan, enggak, karena memang di sana karena medannya cukup sulit, pendidikannya tidak berjalan dengan baik. Seandainya, nah kita bersyukur sama Pak Jokowi karena membuat jalan-jalan di sana, itu membuat transportasi menjadi bagus dan kemudian nanti bisa juga pendidikan juga semakin bagus, sehingga tidak ada lagi yang namanya rasisme, menganggap orang lain lebih bodoh, menganggap orang lain lebih jelek, menganggap orang lain lebih barbar dan lain sebagainya. Nah buat teman-teman di rumah nih yang masih sering ngata-ngatain saudara kita sendiri, lebih baik jangan ya. Itu termasuk perbuatan yang tercela ya Pak, nggak baik buat ditiru. Jadi sebelum kita membela yang cakupannya lebih luas, kita harus membela yang saudara kita dulu. Nah ini Pak, kan anak-anak remaja nih Pak, gimana sih Pak caranya, saran dari Pak Wid untuk memerangi aksi rasisme ini? Jadi kayak kita kan nggak mungkin kan Pak, anak remaja itu ikutan demo buat melawan anti rasis ini. Nah gimana tuh sarannya Pak Wid buat anak-anak remaja
biar bisa mengikuti atau memerangi rasisme ini namun dengan cara yang berbeda dan lebih ringan? Ya. Ya, yang pertama adalah remaja harus menyadari. Jadi dirinya sendiri harus menyadari bahwa dirinya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, orang lain yang berbeda itu juga ciptaan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan, artinya kalau keduanya itu menyadari bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan, berarti menghina salah satu dari ciptaan Tuhan. Itu sama dengan menghina penciptanya. Yang pertama harus berpikir begitu. Karena semua di hadapan Tuhan sama. Yang kedua, rasisme tidak harus dilawan. Jadi perbedaan warna kulit itu tidak harus dilawan, tetapi diterima. Warna kulit berbeda, iya, itu diterima sebagai suatu keindahan, keberadaan atau eksklusif bahwa Tuhan memberikan warna kulit saya sawo matang, warna kulit saya gelap, warna kulit saya putih, warna kulit saya dan lain sebagainya. Itu adalah anugerah Tuhan. Apakah kita bisa meminta kepada Tuhan? Orang Jawa minta kepada Tuhan, Tuhan, mbok nanti kalau saya lahir, anak saya kulitnya warna putih, tidak bisa. Ya toh? Tetapi kalau seseorang itu menerima warna kulit apapun diterima dengan sangat baik, menyadari kesamaan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi rasisme. Tidak ada. Yang kedua, dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri untuk tidak bersikap meremehkan orang lain. Dengan cara apa? Tidak menganggap dirinya lebih baik, tidak menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain, menganggap orang lain itu sama. Bersikap, berbuat, berkata-kata, bertingkah laku, ketemu dengan orang dengan hal yang sama saja. Yang ketiga, kita berpikir tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Ini perintah Tuhan yang cukup baik untuk kita semua. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi karena semua orang itu sama di hadapan Tuhan, ikatannya itu bukan ikatan tali, bukan ikatan kekayaan, bukan ikatan derajat, tetapi ikatannya itu adalah kasih. Dengan tidak membeda-bedakan. Kalau kasih itu sebagai pengikat, maka semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tidak ada lagi yang namanya diskriminasi rasisme. Tidak ada yang namanya menganggap kelompok lain, suku lain, etnis lain, warna kulit lain, miskin atau kaya, bodoh atau pandai dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena apa? Semuanya saling mengasihi. Apakah orang yang bodoh itu tidak bisa dikasih? Bisa. Apakah orang yang kulitnya warnanya gelap itu tidak bisa mengasihi? Bisa. Saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai pengikat yang mempersatukan. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Mungkin suatu kesempatan bagi orang-orang tertentu mungkin dia mendapat perlakuan yang semacam ini. Firman Tuhan mengatakan, jangan dendam, jangan marah, terimalah dengan sukacita dan tetap mengasihi, karena itu yang mempersatukan. Nah, jadi buat saudara-saudara di rumah nih ya, kita tuh dimulai dari diri kita sendiri. Betul, ya Pak. Kita harus saling menghargai, betul, saling menghormati, karena perbedaan kita tuh semua ciptaan Tuhan, kita semua itu berharga ya Pak di mata Tuhan. Jadi jangan selalu membeda-bedakan, karena Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Iya, sip. Nah, Pak Wid dimohon untuk berdoa agar bumi ini selalu damai dan rasisme ini tidak semakin berkembang gitu Pak. Jadi kita saling menerima satu sama lain. Oke, mari kita berdoa. Teman-teman yang di rumah bisa berdoa juga.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa di dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam yang Tuhan ciptakan ini, tentu ada perbedaan satu dengan yang lain. Baik itu warna kulit, baik itu bahasa, baik itu kebudayaan, atau hal-hal lain yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, jadikanlah kami, berkati kami, bukan menganggap perbedaan itu sebagai ancaman bagi kami, tetapi perbedaan itu kami anggap sebagai sesuatu keunikan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga yang satu dan yang lainnya saling menerima, saling mengakui, saling memberi, saling mengasihi satu dengan yang lain, agar dunia ini penuh dengan cinta kasih. Kami berdoa untuk negara-negara tertentu yang mungkin belum sefaham dengan kesamaan ini. Tuhan berkati mereka, terutama dimulai dari pemimpin-pemimpin mereka, untuk juga bisa mengakui keberadaan orang lain yang berbeda warna kulit, suku, dan lain sebagainya. Itu menjadi sama, satu, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan remaja mungkin akan timbul banyak sekali pernik-pernik, banyak sekali ancaman-ancaman, atau banyak sekali hal-hal yang membuat kami kadang melakukan yang namanya diskriminasi rasisme ini. Berkati kami Tuhan, beri kami kasih-Mu dan cinta-Mu untuk kami bisa mencintai mereka, mengasihi mereka sebagai sarana yang mempersatukan satu nama di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tidak ada lagi orang yang merasa lebih rendah, tidak ada lagi orang yang merasa lebih unggul, karena semuanya itu di hadapan Tuhan sama. Bapa dalam surga, mungkin di dalam pembicaraan ini masih banyak kekurangan kami. Ampunkanlah kami, Tuhan memberkati kami, memperlengkapi kami untuk bersikap mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih Pak Wi telah mau datang Ya, sama-sama. sebagai narasumber Ya. podcast Regenuska kali Ya. ini. Tuhan memberkati Pak Wi. Ya. Oke, Nah, shalom. buat teman-teman di rumah, kan kemarin-kemarin sudah ikut kuis kan di Regenuska itu. Nah, sekarang ada juaranya nih, tetap ada juaranya. Nah, buat yang menang selamat, dan buat yang belum menang jangan berkecil hati, ikut kuis selanjutnya ya. Tenang aja, masih banyak kok. Jadi yang juara pertama itu ada Jona, juara kedua ada Laura, dan juara ketiga ada Renanda. Nanti hadiahnya akan dikirim oleh pengurus ke rumah kalian masing-masing. Ditunggu ibadah selanjutnya ya saudara, Tuhan memberkati.